Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Nur Frediansa, eh, mahasiswa program Magister Administrasi Publik. Kali ini saya coba akan memaparkan mengenai kebijakan pendidikan terkait implementasi pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi darurat COVID-19. Sebelum membahas jauh lebih dalam, saya akan coba memaparkan berkaitan dengan pendidikan, yaitu mengenai masalah pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran adalah kegiatan inti dalam proses pendidikan, di mana pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas ataupun jarak jauh bila diperlukan, apabila terdapat kendala untuk bertemu dalam suatu kelas dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa yang akan datang akan sangat ditentukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya suatu proses di mana sistem pendidikan yang berkualitas pula. Tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa yang akan datang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, merupakan kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang adil dan sejahtera, aman dan damai, serta maju dan mendunia. Sejak dulu berbagai upaya reformasi pendidikan telah kita lalui atau kita tempuh, termasuk dalam pengalokasian anggaran pendidikan 20% dari APBN. Pengalokasian 20% APBN ini sudah dimulai sejak pemerintahan SBY 2004-2014 dan dilanjutkan pada masa pemerintahan saat ini Pak Jokowi sampai 2004. Tetapi masalah pendidikan nasional terkendala dua persoalan mendasar, yaitu soal akses dan kualitas pendidikan. Pekerjaan rumah kita dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional memang masih banyak, apalagi masa pandemi COVID-19 ini menyingkapkan sejumlah persoalan yang harus segera diatasi karena menyangkut keberlangsungan dan kualitas pendidikan para murid serta kesejahteraan para guru maupun dosen. Betapa sulitnya kita harus memperjuangkan dan mengawal proses reformasi pendidikan sebagai kunci dari kejayaan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Seperti kita ketahui, tahun 2020 awal dunia tergoncang atas pandemi atau penyakit yang cukup menular dan cukup mematikan pula gitu kan, yaitu adanya COVID 2019. Sejak awal tahun 2020, perubahan drastis di bidang pendidikan mulai mengalami revolusi. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dengan daring di semua level pendidikan, termasuk di pendidikan dasar maupun di pendidikan perguruan tinggi, guna mencegah penularan virus COVID 2019. Kebijakan pendidikan yang banyak yang dilahirkan melalui surat edaran yang diterbitkan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID 2019
pada Satuan Pendidikan dan nomor 36 MPK EH 2020 tentang pembelajaran daring. Para pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa di level baik itu di level dasar maupun perguruan tinggi. Juga membuat surat edaran isinya yaitu menerapkan pembelajaran daring di semua sektor pendidikan. Secara empirik, realisasi kebijakan tersebut sangat tergantung pada berbagai faktor. Pertama, pemerintah pusat mesti menjamin penyediaan koneksi internet yang lancar serta stabil. Subsidi kuota, bantuan perangkat digital dan dengan kapasitas digital juga meminimalisir ketimpangan akses di berbagai wilayah. Harus ada alokasi anggaran secara khusus untuk mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran daring tidak dapat dilakukan jika sekolah maupun orang tua tidak memiliki kapital memadai. Dalam hal ini untuk mengakses perangkatnya. Pembelajaran ini tidak akan terjadi ketika guru dan siswa sama-sama tidak memiliki perangkat lunak seperti komputer ataupun handphone, smartphone yang bisa mengakses internet yang memadai dalam proses pembelajaran itu sendiri. Beruntung pemerintah memperbolehkan anggaran dana BOS untuk mendukung pelaksanaan kegiatan proses daring itu sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring itu sendiri. Pertama, kita bahas coba mengenai kelebihannya. Kelebihan dari kuliah daring itu sendiri, pertama itu hemat biaya transportasi. Dalam hal ini siswa atau mahasiswa yang biasanya mesti datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan, namun sekarang tidak mesti datang ke kampus lagi. Secara otomatis biaya yang biasa dikeluarkan untuk biaya transportasi, baik itu beli bensin maupun transportasi umum, ongkosnya tidak ada lagi. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Tentunya waktu yang dihabiskan dengan pembelajaran daring itu sendiri lebih banyak, lebih dibandingkan dengan tatap muka, mungkin lebih efisien, dikarenakan pergantian antar jam pembelajaran dengan pembelajaran yang lain terkadang memiliki jeda lama. Nah, ini minimal mengurangi kos biaya dari siswa itu sendiri. Selanjutnya mengenai yang ketiga, lebih santai dan terhindar dari kebisingan. Penerapan kuliah daring lebih terasa tenang, lebih santai, bisa dilakukan di rumah, di kafe, dimanapun asal akses internet dan perangkat memadai. Selanjutnya, kelemahan dari pembelajaran daring itu sendiri. Yang pertama itu wajib adanya akses internet. Kuliah online atau pembelajaran online pastikan membutuhkan akses internet dengan berbagai mediator yang ada seperti laptop, iPhone maupun smartphone. Yang kedua, penyampaian dan penerimaan materi tidak maksimal karena proses belajar mengajar tidak selamanya mudah dimengerti oleh siswa, apalagi jika prosesnya hanya dengan daring. Tentunya tingkat fokus dari siswa atau mahasiswa itu sendiri dalam penerimaan materi yang disampaikan tidak lebih baik dari pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, keterbatasan dalam praktek dan tanya jawab. Untuk mata kuliah teori memang tidak akan terlalu bermasalah jika dibandingkan dengan kuliah online. Namun untuk mata kuliah praktek atau pembelajaran praktek, maka tidaklah menjadi solusi akan hal ini, dan dampak dari keadaan seperti ini, pengetahuan dan pemahaman siswa tentu terbatasi gitu kan, dan akhirnya materi yang diterima tidak akan maksimal. Mengenai kebijakan
pembelajaran daring itu sendiri, Arthur F. Cook memberikan pengertian bahwa kebijakan pendidikan education policy sebagai pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Secara legal formal, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109/2013 Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan PJJ atau pendidikan jarak jauh adalah untuk memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses, mempermudah layanan pendidikan dalam pembelajaran. Dengan begitu, dapat diartikan pendidikan jarak jauh adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi, atau menggunakan metode teknologi lain dalam berbentuk pembelajaran terpadu. Adapun dasar analisis dari kebijakan ini merupakan suatu prosedur berpikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan McCrae tahun 1976, analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta menjelaskan, menilai dan membuahkan pemikiran dalam kerangka upaya memecahkan masalah publik. Suryadi dan Tilaar 1994 lebih lanjut menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap untuk memecahkan masalah kebijakan. Dari segi ambiguitas, konflik ini kebijakan ini dibuat dari secara top down, dari atas ke bawah, dan dari segi ambiguitas ini cukup rendah karena kebijakan ini tidak memicu konflik secara sosial di masyarakat dan cukup rendah konfliknya. Dari pemaparan tersebut, bahwa sistem pendidikan daring dalam masa darurat pandemi COVID-19 dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran jarak jauh bukanlah sistem yang baru dalam dunia pendidikan. Terlebih lagi pada masa pandemi atau darurat pencegahan COVID-19. Pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah solusi di dunia pendidikan agar memungkinkan terlaksananya pendidikan tanpa bertatap muka langsung di sekolah. Hal ini dilakukan sejak pemerintah menerapkan PSBB, yaitu pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah. Sistem pembelajaran jarak jauh adalah suatu dari sekian banyak model pembelajaran. Meskipun begitu, sistem pembelajaran jarak jauh masih terasa asing di telinga masyarakat karena masih jarang lembaga pendidikan menerapkan pendidikan jarak jauh ini sebelum masa pandemi. Selanjutnya, selama implementasi pembelajaran jarak jauh ini seringkali ditemukan kendala ataupun ketidaksesuaian dalam proses pembelajaran yang seharusnya. Banyak yang mengira tanggung jawab pengajar dalam pelaksanaan PJJ ini jauh lebih ringan ketimbang dengan pembelajaran tradisional atau tatap muka. Penggunaan media internet atau learning memiliki kendala yang cukup besar, yaitu salah satunya koneksivitas jaringan dan kesalahan teknis server down atau hal tersebut menghambat keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan kreativitas guru dalam memberikan pembelajaran agar lebih menarik siswa sehingga berdampak pada prestasi siswa. Selain itu juga dibutuhkan suatu bentuk inovasi dalam proses pembelajaran. Dengan begitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan lancar dan efektif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.